Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 6 SD Muhammadiyah 22 Surabaya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan pada tema 1, subtema 2. Kalian dapat membuka buku tematik kalian pada halaman 45. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif, sama halnya seperti perkembangbiakan pada tumbuhan yang telah kita pelajari sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Seperti yang telah kalian pelajari, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin. Perkembangbiakan ini melibatkan dua induk, yaitu induk jantan dan induk betina. Proses perkawinan tersebut merupakan proses peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau sel telur. Setelah melebur, kedua sel tersebut membentuk yang namanya zigot. Kemudian tumbuh menjadi embrio atau calon individu baru dan berkembang menjadi individu baru. Keturunan yang dihasilkan mempunyai sifat campuran dari kedua induknya. Misalnya, ada kucing jantan yang memiliki rambut berwarna hitam kawin dengan kucing betina yang memiliki rambut berwarna putih. Kemudian, keturunannya atau anaknya mempunyai sifat campuran dari kedua induknya. Mungkin saja rambutnya berwarna belang, hitam, dan putih. Embrio yang telah tumbuh sebagai hasil perkawinan kedua induk, yaitu induk jantan dan induk betina, akan dikeluarkan oleh induk betina dengan beberapa cara. Cara ini disesuaikan dengan jenis hewan yang sedang berkembang biak. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu ovipar, kedua vivipar, dan ovovivipar. Ovipar. Hewan berkembang biak secara ovipar, yaitu dengan cara bertelur. Embrio atau calon anak hewan yang berkembang biak secara ovipar tumbuh dan berkembang di dalam telur yang terbungkus oleh cangkang. Jadi, embrio tersebut dikeluarkan oleh induk betina dalam bentuk telur. Embrio tersebut tumbuh di dalam telur yang terbungkus cangkang tersebut. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar yaitu tidak memiliki daun telinga dan kelenjar susu. Berikut adalah proses perkembangan embrio yang ada di dalam telur. Yang warna merah itu adalah calon anak atau embrio, sedangkan yang berwarna kuning adalah cadangan makanan sebagai nutrisi embrio selama berada di dalam telur hingga menetas. Telur yang sudah keluar dapat diarami oleh induknya hingga menetas, atau dapat juga disimpan di lokasi atau alat tertentu sehingga telur dapat menetas. Ada 2 cara pembuahan terhadap telur-telur hewan yang berkembang biak secara ovipar. Hal ini disesuaikan dengan jenis hewannya, yaitu ada pembuahan dalam atau internal. Pembuahan internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk. Maksudnya, sel telur dan sel sperma bertemu di dalam tubuh induk si betina. Telur yang telah dibuahi akan dikeluarkan oleh induk betina. Embrio akan tumbuh di dalam telur tersebut hingga menetas. Pembuahan dalam dialami oleh jenis burung, unggas, reptil, dan serangga.
Yang kedua adalah pembuahan luar atau eksternal yang dialami oleh ikan dan amfibi. Pembuahan eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk. Sel telur dikeluarkan dulu oleh induk betina. Kemudian, induk jantan akan membuahi sel telur tersebut dengan sel sperma miliknya. Kemudian, terbentuklah embrio di dalam telur tersebut yang akan tumbuh hingga menetas. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur adalah kelompok unggas dan burung, mulai dari itik, angsa, bebek, ayam, kalkun, burung onta, garuda, elang, kenari, hingga cendrawasih, dan masih banyak lainnya berkembang biak dengan bertelur. Pada kelompok unggas dan burung, perkembangbiakan secara ovipar dilakukan dengan pembuahan dalam atau internal. Beberapa jenis reptil dan serangga juga berkembang biak secara bertelur atau ovipar dengan pembuahan dalam atau internal. Pada kelompok ikan dan katak, mereka berdua berkembang biak secara ovipar atau bertelur dengan pembuahan luar atau eksternal. Vivipar. Hewan berkembang biak secara vivipar, yaitu dengan cara melahirkan. Embrio atau calon anak hewan yang berkembang biak secara vivipar tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk yang merupakan ciri khas hewan mamalia. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Ciri-ciri hewan mamalia yaitu memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan dapat menyusui anaknya. Biasanya memiliki rambut di tubuhnya. Embrio berkembang di dalam rahim induk betina dan akan dikeluarkan dengan cara melahirkan. Itu adalah embrio atau calon anak yang dikandung oleh ibu kambing di dalam rahimnya. Apabila sudah waktunya, embrio tersebut akan dikeluarkan dengan cara melahirkan. Kambing memiliki daun telinga dan kelenjar susu yang merupakan ciri-ciri mamalia. Beberapa hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan, yaitu mamalia darat, antaranya sapi, kuda, kerbau, domba, anjing, dan lain sebagainya. Ada juga mamalia laut yang berkembang biak dengan cara melahirkan, mulai dari anjing laut, lumba, paus, dan ikan duyung. Ada juga mamalia berkantung, yaitu kanguru, koala, dan lainnya. Selain itu, ada mamalia terbang yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan, yaitu adalah kelelawar. Ovovivipar. Hewan berkembang biak secara ovovivipar, yaitu dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio atau calon anak tumbuh dan berkembang di dalam telur yang tetap berada di dalam tubuh induknya. Setelah embrio berkembang sempurna, telur menetas dalam tubuh induk. Kemudian, bayi hewan keluar dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Embrio berkembang di dalam telur pada rahim induk betina dan setelah menetas akan dikeluarkan dengan cara melahirkan. Jadi, hewan ini menghasilkan telur yang tetap berada di dalam rahimnya, maka dia disebut bertelur. Namun, telur tersebut tetap disimpan dalam tubuhnya. Setelah menetas, bayi hewan tersebut dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Makanya,
Ovovivipar disebut berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Beberapa hewan yang berkembang biak secara ovovivipar antara lain platypus, bunglon, ikan pari, ular boa, ikan gupi, hiu, salamander, kuda laut, ular kadut, kadal, ular sanca, dan beberapa hewan lainnya. Kalian telah mempelajari perkembangbiakan pada hewan, mulai dari ovipar atau dengan cara bertelur, vivipar dengan cara melahirkan, dan ovovivipar dengan cara bertelur dan melahirkan. Setelah itu, bukalah buku tematik kalian, tema 1 halaman 59. Di halaman tersebut, kalian dapat melihat contoh peta konsep. Gambarlah peta konsep tersebut pada buku tulismu. Kemudian, isilah peta konsep tersebut sesuai dengan apa yang telah kita pelajari hari ini. Setelah kalian kerjakan, foto hasil kerjamu dan kirimkan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih telah menyimak pembelajaran IPA pada hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat mencari ilmu meskipun berada di rumah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.